30 menit ya Pak Eko ya. Siap, Pak. Siap. Nih, kelompok 1 sudah siap nih. Enggak, Pak Ahmad Abe, Pak Eko, Pak Pegi, Pak Abdul Manap untuk berdiskusi ya di sesi ruang Siap, kolaborasi. Pak. Semangat Pak. Siap, Pak. Makasih, Pak. Pak Eko, suara saya berisik nggak Pak? Soalnya Enggak. suara mobil kelihatan nggak warawiri di jalan? Enggak, Pak. Nggak terlalu mengganggu, Pak. Siap. enggak normal. Oke, langsung saja Pak Eko untuk kegiatan yang harus kita inisiasi sebagai pemimpinan yang berdampak kepada murid itu kira-kira apa nih Pak Eko? Yuk. Halo, cek. Halo. Punten Pak sering keluar masuk ini wifi-nya Pak Eko. Iya. Ya, begitu ya, keluar masuk. Iya Pak. Pakai genset Pak Eko listriknya. Mulai dari mana nih? Dari Y dulu ta? Ya, jadi Diagram Y ta? Gimana Pak Ade? iya. Iya, dari yang Y aja dulu. Nah, diagram Y tersebut ini aja Pak, yang Y itu yang dari suara voice Pak. Kira-kira apa ya? Voice. Ada suara yang bisa siswa untuk bisa bisa disampaikan aspirasinya apa yang bisa untuk bisa membangun program yang berdampak kepada murid itu Pak. Pak Pegi dulu, Pak Pegi, mangga Pak Pegi. Kalau saya sih, kalau saya ada itu adalah pelita Pak. Nah, Pak Ade yang jago bikin akronim tuh. Baik yang Pak Ade. Pelita itu Pak, literasi taman baca. Pelita tuh apa tadi? Pojok literasi Baca. ya. Ya, boleh. Boleh. Pojok literasi Mangga Pak Pegi. Belum Ade. Pak Eko biasanya yang Cek, halo. Mangga Pak Eko. Ya. Jadi nanti maksudnya begini Pak. Untuk pelita itu nanti artinya di sini Itu kokurikuler apa kokurikuler itu Pak? Halo. kurikuler. Hilang. Pak Ade ketengkar. Pak Ade ketengkar. Kalau saya bahasanya gelisah. Kalau saya gelisah. Gerakan literasi sekolah. Di sana Pak. Pelita dorong anak pelita. Iya, gerakan gelisah, gerakan literasi sekolah. ya gelisah aja wes. Tapi kira-kira akronim yang positif Pak Eko. Gitu. Pelita. Ya geliat berarti. Lihat. Ya wis lah bebas. Yuk. Halo. Ayo Pak Ade. Gimana nih? Pelita Halo ya? Ji. Hilang Ji. Oke. Halo. Mangga Pak, di analisa dulu yang Y itu ibarat artinya voice tersebut itu kira-kira suaranya apa nih yang bisa diaspirasikan oleh siswa itu?
kemarin itu ya Pak ya, Pak Pegi, Pak Eko, Pak Haji, Pak bagaimana kalau kita membuat taman? Karena memang belum ada taman Pak, artinya sebagai Gambarnya mana nih gambar? Ya, izin Pak Eko, rarat waktunya 120 menit ya. Mohon izin, maaf tadi saya salah. oh baik Pak. Ya, Siap, untuk Pak. waktunya 120 menit aja. Jadi ada 5 menit buat nanti presentasi sebentar ya. Baik Pak. Siap. Siap. Makasih Pak. Silakan ini sharingkan aja untuk programnya, lumayan waktunya Pak. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Apa pelita tadi itu ya? Pojok elaborasi literasi taman baca. Tahu baca apa? Oke. Ya, pelita. Pojok apa? Jangan sampai bandeng kompak Pak Haji. Apa sok? Oke. Pelita pojok Ya, elaborasi lingkungan Pelita pojok edukasi literasi taman baca Pak. Oke, siap. Pojok edukasi literasi taman baca. Ayo melek. Ya, gimana Pak Eko? Masuk nggak Pak Eko? taman baca ya. Ya masuk-masuk aja sih, karena itu kan sifatnya bebas. Kita boleh ngangkat. Yuk Kang Haji, jos. Jos, Pojok edukasi literasi taman baca. Nah, bisa nanti isinya itu bisa disinergiskan dengan digitalisasi bisa. Terus juga bagaimana membuat pemetaan taman tempat duduk yang nyaman, yang sekiranya bisa memberikan rasa siswa itu bisa mendukung kegiatan pembelajarannya. Mungkin seperti itu Pak Pegi. Pojok edukasi taman baca. Oke, sip. Apalagi nih, Berarti gambarannya itu ada sebuah taman yang memfasilitasi anak-anak untuk tempat baca gitu ya, Pak Ade ya? Iya betul, seperti itu Pak. Jadi membuat Bukan di kelas yang ada di pojok baca gitu ya? bukan Pak. Bukan biasa ya. Maksudnya kalau Artinya itu sih pojok udah itu biasa artinya banget. mencari suatu tempat, bukan mencari tempat yang ya aja mocok baik, bukan Pak, bukan artinya artikulasinya bukan seperti itu. Pojok itu artinya mencari suatu tempat yang nyaman, yang sekiranya itu bisa menumbuh kembangkan pembelajaran di mana tempat tersebut itu sebagai minat baca siswa itu Pak, yang didukung dengan nuansa suasananya, mungkin seperti itu Pak Pegi. Apa Iya, ini? berarti bisa dikaitkan dengan berangkat dari latar belakang literasi yang rendah tuh Pak. Latar belakang dulu ya. Iya, latar belakang. Gimana Pak Eko, mangga? Suhu asli sih gini. Jos lah. Ayo lah, gas. Berarti intinya gerakan literasi lah gitu ya. Iya, latar belakangnya dari rendah literasi Pak Eko. Iya. Ya, rendah literasi lah gitu. Jadi secara ini ya Pak Pegi, asesmen yang saya gunakan kemarin itu, saya mau tak buatkan pelita aja nih kalau bisa sih. Berdasarkan daripada asesmen. Apa ke? Secara diagnostik itu kebanyakan siswa itu membaca tidak melalui buku Pak. Saya yakin hanya 20 atau 15 atau 20% dari keseluruhan siswa itu kebanyakan adalah secara digital Pak. Berdasarkan apa? Nah bagaimana mengkonsep daripada
daripada taman baca tersebut itu kiranya bisa nyaman dan juga bisa siswa itu secara suasana dan nuansanya itu lebih menikmati, lebih enjoy gitu untuk kembali membuka buku, Pak. Atau bukan buku aja sih, bisa Pak, secara digital. Oke. Iya, Pak. Ini Pak ya, itu kan gaung itu adanya kan di Gerakan Literasi Nasional kalau zaman dulu ya. Nah ini pada gambaran nih. Kalau di GLN nasional itu Pak, ada target tuh Pak. Tuh, jadi misalkan ditargetkan 1 bulan mempelajari tentang, kalau di kita di SMK itu 1 bulan oleh ketua jurusan Pak, itu menargetkan tentang misalkan pembelajaran. Halo? Iya Pak. Ya halo Pak. Ya, misalkan pembelajaran tentang pemahaman mesin sepeda motor, itu kan bisa diliterasikan Pak. Jadi diberi target 1 bulan, anak berdiskusi dengan kelompok-kelompoknya di dalam satu kelas. Itu minggu pertama pemahaman apa, minggu kedua pemahaman apa, minggu ketiga pemahaman apa. Nah, minggu keempat terakhir ini dikumpulkan Pak. Dikumpulkan ide-ide kreatif siswa itu kemudian dibukukan. Maksud saya, laporan ke guru atau ke ketua kompetensi kalian itu dalam bentuk buku dilaporkan. Seperti itu Pak, ada endingnya itu membuat satu buku. Ya walaupun bukan ontologi ya, tapi ya buku clipping dari gerakan anak membaca itu. Seperti itu Pak. Oh jadi dibuatkan ini apa namanya hasil kayak karya, hasil atau clipping, ada karyanya. Iya. Dibuat proyek. Benar. Dibuat ada ini hasilnya. Siap. Jadi kegiatan itu terdokumentasi ya Pak Eko ya? Iya, terdokumentasi. Jadi nanti endingnya ada dikumpulkan sebuah buku gitu ya, boleh clipping, boleh laporan. Tapi materi yang dipelajari itu clue-nya dari kita. Jadi karena anak itu tidak mencari sendiri-sendiri. Jadi ada KD-nya lah gitu yang dipelajari, sehingga satu KD itu selesai dipelajari oleh siswa, didiskusikan oleh siswa dalam waktu 3 minggu atau 4 minggu atau 1. Itu endingnya membuat buku dikumpulkan. Kalau begitu bagus nggak? Bagus sih Pak. Kalau menurut saya sih artinya nanti mungkin pemberian materinya mungkin dari kita ya selaku guru mungkin seperti itu Pak. Iya, dari gurunya. Iya. Nanti silakan siswa itu berkreasi sesuai dengan gaya desainnya atau seperti apa, mungkin kalau dibuatkan suatu karya seperti itu Pak. Betul, iya. Betul Pak. Betul. Kayak semacam Canva misalkan kan, itu kan desain masing-masing gitu, tapi clue temanya itu dari kita, maksudnya temanya kita mempelajari tentang ini dengan tahapan A, B, C begitu Pak. Jadi tidak ngalor ngidul, maksudnya tuh ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, berarti ada tujuannya, kira-kira apa nih? Merumuskan tujuannya nih Pak. Ya, ya, betul. Ya, barangkali membuat satu makalah gitu tentang apa yang jadi topik diskusi gitu. Berdasarkan daripada analisis bacaannya itu ya. Betul ya. Apa kita tujuannya anak memahami tentang peraturan apa atau tentang skill apa gitu Pak. Ya. Berarti membuat clipping atau membuat apa nih Pak tadi itu Pak? Ya, clipping atau tulisan bersama, kan ontologi itu Pak. Tulisan bersama kan ontologi itu. Nanti bukunya ontologi. Gitu. Ya misalkan temanya dulu nih, kita pilih temanya, membacanya nih tentang apa literasinya nih, kan banyak Pak, tapi kan harus mengerucut pada satu tema. Jadi punten nih Pak Eko, Pak, kemarin itu saya apa kebersihan, apa buatan begini hemat energi. Ya. Kemarin itu pernah saya lagi waktu ada kegiatan perekaman tentang kegiatan pembelajaran BK Pak.
Akhirnya saya membuatkan pelita tersebut yang mana kita memberikan materi tentang stop bullying. Nah, di situ silakan siswa untuk mengeksplorasi daripada stop bullying itu apa. Di antaranya itu adalah ada jenis-jenis bullying itu apa, terus juga cara penjaganya seperti apa, perilaku bullying itu bagaimana, terus apalagi dampak yang dihadapi sama siswa yang terkena bully itu seperti apa. Mungkin seperti itu Pak Eko. Yang kemarin itu atau bagaimana nih Pak? Pak Haji mohon masukannya Pak atau Pak Haji. Jadi kita memberikan materi kepada siswa. Jadi ada pelita itu pojok edukasi taman baca. Nah, kita pemberian materi tersebut itu tentang stop bullying atau say no to bully. Yang di dalamnya itu siswa mengidentifikasi jenis-jenis daripada bully itu apa. Kemudian ada pertanyaan pemantiknya Pak, apakah mencubit itu merupakan bully, apakah kita itu mendorong siswa itu atau apakah perilaku bullying, ataukah kita itu ngumpetin tas ya yang niatnya bercanda kemudian anak menjadi marah itu apa termasuk daripada bully. Nah, artinya siswa tersebut itu mengeksplorasi daripada materi yang kita berikan. Jadi ada jenis-jenisnya, ada dampak yang dirasakan oleh korban, terus bagaimana sih karakteristik perilaku bully itu, terus juga daripada jenis-jenis bully itu apa-apa saja. Mungkin seperti itu Pak. Mangga barangkali Pak Wegi bisa menambahkan atau bisa menginisiasi suatu program yang baru Pak. Oke, benar lah, begitulah. Oke, lanjut. Asli si Ki Pasuhu lebih jos sih. Ya udah itu bullying, udah lanjut. Ya, tujuan programnya mungkin adalah siswa mampu mengidentifikasi Pak. Siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis bully. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ya, betul. Itu Pak Eko punten nantinya itu akan jadi siswa itu mengeksplorasi daripada masalah yang kita berikan materinya nih Pak, jenis-jenisnya, terus pengertian dari bully itu apa. Nah, kemudian nanti dibuatkan suatu karya Pak Eko. Karyanya itu melalui daripada Canva sebagai kampanye konten Pak. Anti bullying gitu, seperti itu Pak. Gimana Pak? Poster. Buat poster ya, poster. Buat poster ya. Ya udah berarti begitu ya. Betul. Gimana nih kerangka pola pikir yang seperti itu Pak PG? Setuju atau menolak? Ini latar belakang dulu nih, apa latar belakangnya? Enggak, Pak PG kira-kira latar belakangnya apa nih Pak PG? Literasi, pojok literasi itu. Agar siswa mampu menumbuhkan sikap kolaborasi dan berpikir kritis, mungkin seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Menumbuhkan menumbuhkan sikap saling kolaborasi dan menumbuhkan P5-nya itu nanti ada di bernalar kritis, mungkin seperti itu Pak Eko. Latar belakangnya Pak. Iya nanti. Atau latar belakangnya di skip dulu Pak, tujuan terus lebih iniin ke yang lain dulu. Kayak dulu ya, oke. Karena lebih butuh mikir panjang dulu kalau ngomong. Apalagi nih? Mungkin target, jenis kegiatan, pelaksanaannya gitu Pak, lebih detail ke situnya dulu. Jenis kegiatan ya? Iya. Apa nih Pak Eko masuknya? Kokurikuler, intrakurikuler, atau ekstrakurikuler? Kalau menurut saya kokurikuler Pak. Kokurikuler. Karena ini kajiannya ilmiah. Kajiannya ilmiah. Kokurikuler Pak. Iya, kokurikuler. Boleh. Ilmiah, penelitian itu kokurikuler Pak.
Pak Haji dikasih Enggak. diksi aja, dikasih tulisan aja Pak Haji. Oh, Contohnya misalkan program ini termasuk pada jenis program kokurikuler karena oh iya, iya, dilaksanakan siap. sebagai penguatan atau apa gitu tuh. Siap. Ya, ilmiah lah atau eksplorasi pemahaman siswa. Iya, jenis kegiatan atau program ini termasuk Nanti jenis kegiatan uh, kokurikuler yang mana siswa mampu mengeksplorasi daripada bacaan yang termasuk pada jenis program kokurikuler. kokurikuler gitu. Jenis program kokurikuler. Karena dilaksanakan sebagai penguatan ya Pak Ade atau eksplorasi sebagai gitu. penguatan menumbuh kembangkan sikap kolaborasi dan juga bernalar kritis. Nanti P5-nya ada di situ Pak Pegi. Ya boleh. Menumbuh kembangkan bernalar kritis. Menumbuh kembangkan sikap kolaborasi sikap kolaboratif murid dan Pak. Kenapa? dan bernalar kritis. Udah seperti itu aja. Oke. Nanti kepemimpinannya itu ada di kolaboratif dan Dan ada di atau dikaitkan dengan itu aja Pak Ade biar mencakup keseluruhan profil pelajar Pancasila gitu tuh. Iya. Kolaboratif murid dan pendalaman kurikulum terkait P3 tadi tuh. Pendalaman kurikulum terkait penguatan profil pelajar Pancasila. Oh ya, betul Pak. Bernalar kritisnya di saja karena sudah termasuk di P3-nya Pak. Siap. Ya, cukup ya. Oke. Lanjut. Apa lagi, Pak? Setelah jenis berarti apa, Pak Ade? Jenis kegiatan. Tujuan tah? Tujuan sudah Pak tadi di depan. Tujuan udah ya tadi ya. Target berarti siapa, kelas mana aja gitu. Iya, targetnya. Targetnya siapa, murid kelas ini, kelas itu. Targetnya ya, nanti apa siswa bisa membuat clipping Pak, kayak gitu aja targetnya. Atau siswa bisa apa namanya poster katanya Pak. Iya poster. Iya. Jadi bisa juga nanti begini Pak. Ini target sasarannya, maksudnya target sasarannya siapa? Target sasaran siswa Pak. Seluruh siswa berarti? Iya seluruh siswa. Ini berdasarkan daripada sumber fakta Pak Eko. Jadi melihat daripada asesmen yang sudah kita melihat daripada indikatornya adalah dari asesmen diagnostik itu.
Beasiswa yang apa ya? Beasiswa beta. Mana Pak? Sudah? Sebentar Pak Eko, bentar. Apalagi nih Pak, ini setelah jenis kegiatan dan target, Monitor Pak Haji. ya Di dalam target mungkin bisa ditambahkan dalam target kan ada seluruh siswa dengan harapan siswa mampu bla bla bla. Tadi yang dikatakan Pak Eko berarti mampu membuat produk berupa Poster.
poster dan sebagainya gitu. Berupa juta, Pak. Target. tujuan udah, jenis kegiatan udah, target udah. Selanjutnya mungkin lebih Proses. pelaksanaan. Iya, proses pelaksanaan. Pelaksananya kiranya akan dilaksanakan setiap hari apa atau dalam momen apa gitu loh, Pak Ade. Bisa juga momentumnya ada, Pak. Artinya begini, misalkan kayak 10 November ini sebagai Hari Pahlawan ya. Nah, kira-kira nanti apa itu kan? Atau Maulid Nabi itu apa? Misalkan Hari Anak, Hari Pendidikan Nasional. Nah, kira-kira siswa disuruh untuk mengeksplorasi daripada jenis-jenis kegiatan tersebut, Pak. Artinya pelita itu merupakan suatu wadah. Nah, programnya itu adalah wadahnya itu, Pak. Begitu, Pak Pegi. Pelita adalah sebagai wadahnya. Nah, wadah tersebut itu nanti ada pemetaannya itu kan. Pemetaannya itu diantaranya guru memberikan materi kepada siswa, kemudian siswa mengeksplorasi, membuatkan bukti karya. Nanti prosesnya seperti apa, menghubungkan. Jadi nanti bisa menghubungkan koneksi, Pak. Saling terkoneksi nanti, Pak. Antara guru mata pelajaran sejarah juga dengan guru bahasa Indonesia, mungkin seperti itu. Ya, jadi yang selanjutnya. Nah, pertanyaan saya itu nanti kalau misalkan disimulasikan nih Pak Pegi. Kalau taman baca itu otomatis kan harus ada naturalistik ya. Atau ada bagaimana kita itu saling sinergis atau berinteraksi dengan alam, mungkin seperti itu Pak Pegi atau Pak Haji. Yang nanti di dalamnya itu mungkin ada simulasi, kalau misalkan disimulasikan untuk tempatnya nih Pak. Kalau misalkan pojok literasi taman baca, nah taman bacanya ini nih kira-kira ada outdoor atau indoor atau bagaimana ya? Kalau kita itu tuh. Gimana Pak Ade? Iya. Jadi kalau misalkan untuk kegiatan pelita ini pojok edukasi literasi taman baca. Itu kan kalau melihat daripada judul tersebut itu adalah taman. Taman berarti harus naturalistik ya. Bersinergi dengan keadaan atau kondisi lingkungan,
alam. Seperti itu, Pak Peggy. Nah, apakah skemanya nanti misalkan ada di dalam suatu ruangan ataukah di luar ruangan gitu, Pak, di indoor atau outdoor untuk pojok literasi itu, untuk apa namanya mapnya tuh, Pak, tempat kegiatannya tuh. Kalau bayangan Konstruktivisme saya apa? sih idealnya di taman yang outdoor gitu, Pak. Yang memang disediakan tempat untuk memfasilitasi mereka membaca, berliterasi gitu, dan kerja kelompok gitu. Jadi artinya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bisa juga memahami atau bisa mempraktekkan daripada isi bacaan tersebut. Ya, bisa juga sebagai stand up mungkin seperti itu ya Pak Kang Kaji Abdul Manap. Stand up artinya daripada isi bacaan tersebut kemudian siswa itu menyampaikan dengan bahasa mereka itu. Mungkin seperti itu, Tah. Yo, lanjut Kang Kaji Manap. Yo. Halo. Iya, halo. Yo, halo. Setelah jenis kegiatan target, apa lagi nih kira-kira? Waktu, Pak. Waktu. Perlu nggak waktu? Eventnya. Iya, dikasih waktu berapa lama gitu. Iya. Ada tahapan. Jadi barangkali. ada prosesnya, Pak. Prosesnya. Waktu kegiatan jadi nanti ada karakteristik lingkungan yang ingin dibangun, Pak. Sebentar ya, saya buat di Canva juga nanti. Ini bulanan atau super semesteran atau bagaimana maksudnya ini untuk atau harian atau mingguan? Itu aja Pak. Jadi ada proses jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang Pak. Artinya jangka pendek itu bisa dengan pembelajaran. Ya, cuman kalau menurut saya sih terlalu pendek. Kalau untuk jangka pendek ini lebih baik jangka menengah. Jangka menengah itu seperti event atau peringatan hari besar. Nah, kemudian dikampanyekan melalui daripada poster seperti itu Pak. Proyek atau produk? Berarti kalau dikaitkan dengan pelaksanaannya sih nggak muncul per minggu sekali atau sebulan sekali Pak Ade atau gimana? Jadi kalau menurut saya itu Pak, jadi masing-masing guru itu begini, dalam satu semester itu guru itu memiliki program Pak. Nah, dari pelita tersebut itu untuk dijadikan suatu program. Misalkan dari sejarah. Nah, kita ambil eventnya kapan? Atau guru bahasa Indonesia Sumpah Pemuda ya, dengan itunya. Nah, nilai-nilai yang terkandung secara filosofisnya, secara aktualisasinya, secara faktanya,
itu digabungkan di situ. Secara konstruksinya nih Pak. Artinya boleh bahasa Indonesia, boleh matematika. Intinya adalah nanti di akhirnya itu ada panen karya Pak. Tentang berbagai. Berarti bisa dikatakan itu proyek semesteran ya Pak ya? Betul, nanti dijadikan proyek semester. Misalkan satu semester ini nih Pak, satu semester gradak ya kan. Nah silakan bagi guru-guru nih masing-masing membuat satu hasil daripada produk pelita pojok edukasi literasi taman baca. Nah programnya kita buatkan sesuai dengan materi pada guru masing-masing. Yang kemudian apa namanya dari guru tersebut itu mengarahkan untuk siswa untuk membuat suatu program, langkah-langkahnya, identifikasinya, terus perumusannya, terus siswa menentukan pilihannya. Nah, dari hal tersebut itu kan ada choice, voice, dan ownership-nya, Pak. Ya, jadi suara siswa itu kita tampung, pilihannya dari siswa itu kita tampung. So, silakan kamu buat berkreasi semampu kamu. Nah, nanti di akhir semester ada panen karya, kita gabungkan semua, Pak. Boleh itu kreatif. Ada bayangan Pak Ade. Nah, cuman bisa untuk dipahami ya, Pak. spesifikasi untuk pelaksanaannya itu apakah semua kelas pada angkatan itu tuh dilaksanakan secara bersamaan pada timing yang sama atau selama satu semester itu diurutkan itu Pak, ini dulu. Jadi ujungnya sih nanti outputnya di akhir semester atau gimana? Betul. Iya, jadi biar tidak bentrok ya Pak ya. Mau silakan dalam 1 minggu ini mata pelajaran siapa dulu nih? Seperti itu Pak. Jadi minggu ini siapa dulu sok silakan. Minggu ini siapa dulu sok silakan. Itu kan bahasa Indonesia dulu atau bahasa Inggris atau geografi atau kimia. Nah, dibuatkan nih dari siswa tersebut itu. Daripada pilihannya siswa yang menentukan siswa, terus juga bisa daripada hasil yang dikembangkan daripada penemuan eksplorasi siswa terhadap materi tersebut. Ya, dengan kata lain, selama satu semester itu kegiatan itu tidak kosong Pak nanti. Iya. Tidak kosong Pak. Nah nanti mau menjelang ujian baru kita panen karya Pak. Jebret itu tuh. Baru dipertanyakan proyek itu sudah selesai belum? Iya. Sudah menjelang semester. Oke. Nanti rame Pak, nanti itu Pak. Pasti rame. Cuma ya mungkin nanti di matematika yang hitung-hitungan ini. Cuma saya yakin sih bisa itu. Saya yakin bisa. Dengan kreasi siswa. Yang penting yang penting lebih komunikatif, lebih interaktif aja gurunya untuk bisa menjadikan kreativitas siswa itu terbangun dan terbentuk gitu Pak. Yuk lanjut, Kang Kaji. Kegiatan, kemudian hasil. Target. Tadi udah target. Oke. Selanjutnya adalah teknik atau mekanisme Kang Kaji. Pak Eko. Mekanisme bagaimana? Nah, berarti mekanismenya itu setiap siswa atau setiap mata pelajaran lah berarti Pak Owi. Iya, jadi begini Pak. Nanti konsepnya begini konsepnya. Setiap guru mata pelajaran, ya silakan dibuatkan kelompok Pak. Jadi akan dibuat kelompok. Rumpun berarti ya, rumpun mata pelajaran tak berarti? Iya, rumpun mata pelajaran. Setiap rumpun mata pelajaran membuat simulasi pembelajaran yang mengarahkan siswa
untuk menentukan dari eksplorasi bacaan Menentukan sebentar. Setiap rumpun mata pelajaran membuat simulasi pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk menentukan suatu proses dan hasil dari eksplorasi literasi taman baca, Pak. Sudah, Pak. sudah. Ini baru berapa slide ini, Pak Kang Haji? Baru banyak makasih. Enggak, yang baru kita hasilkan. Mangga Pak Eko, aduh ini lagi kurang enak badan sebenarnya saya ya Pak Eko. Wes, lanjut aja. Ayo lanjut. Ayo, apa lagi? Kira-kira apa lagi nih Pak Pak Pegi? Ini waktu kegiatan benar tidak? Waktunya. Berarti apalagi nih Bapak yang perlu Jangka dimasukin? menengah ya? Jangan menengah aja Pak. Oke. 1 menit. Setiap mata pelajaran menurut simulasi pembelajaran mengarahkan siswa untuk menentukan suatu proses donasi dan eksplorasi literasi taman baca. Apalagi Pak? Jadi nanti ada ringkasan program. Ngapa? Ada ringkasan programnya enggak Pak nanti Pak? Jadi deskripsi program tersebut tuh, deskripsi programnya tuh Pak. So, satu lagi Pak, bikin deskripsi program Pak. Oke, siap. Deskripsi program kegiatan. Oke, diagram Y-nya nanti begini Pak, diagram Y-nya. Saya tulis saja ya di kolom chat ya. Untuk diagram Y-nya. Voice dulu. Program kegiatan. Program kegiatan. Saya tulis di kolom chat Pak. Oke, siap. Halo Ma, ayah lagi rukol Ma. Lah orang kau anani ayah.
Iya. Oh, ayah lagi rukul. Ayah lagi rukul, guys. Beb. Pak Haji. Ya, masukannya bagaimana Pak Eko? Program kegiatannya Pak Ya, Eko. deskripsi ya. Deskripsinya dua Masuk ke dalam program diagram Y ada voice ya. Haji, barangkali buat deskripsi Pak Haji Ya, di WA Pak Haji. Saya kirim di WA. kolom chat aja. Cepet. Kolom chat Pencet aja. aja. Iya. Ya wis. Ya, Muat ya. muat beli ya. Ya. Lihat dibuka debit Pak. Bentar Pak. Coba ya dibuka dulu. Sampai Eko lagi dibuka dulu Pak. Boleh. Siap. Bisa ya? Tapi sedikit ya Pak Eko. Sedikit iya. Sedikit Pak Haji. Ya udah nanti.
Enggak semuanya Pak Haji, dipilih aja Pak Haji. Siap. Tapi enaknya lebih mengerucut ke ini ya, ke anti bullying berarti ya. Itu salah satu contohnya Pak dari materi saya Pak, dari bimbingan konseling Pak. Tujuan program. Jadi langkah-langkahnya itu apa, kemudian siswa membuat poster mungkin seperti itu. Deskripsi program kegiatannya dari deskripsi yang di atas saja ya. Ya, boleh. Oke. Yang pada prosesnya siswa dapat merefleksi Oke. Sip. Dengan ini tujuannya ditambahkannya nanti tujuan programnya ya Pak Eko ya, yang tadi ya. Ini lanjut lagi deskripsi program kegiatan, terus apa lagi Pak? Tadi yang tiga itu tuh, tiga teori tadi, yang choice, kemudian apa, masuk kemana Pak? itu Pak, yang untuk diagram Y-nya Pak ada Iya, yang voice, choice, diagram. dan ownership-nya Pak. Mangga bisa dikelola dulu Pak bahasanya yang sesuai gimana Pak? Pak Pegi, itu menurut dari perspektif saya. Untuk diagram Y-nya nanti dibuat aja diagram Y itu yang di atas untuk voice, Ya. di sampingnya itu untuk choice-nya, yang sampingnya lagi untuk ownership-nya Pak. Bahasanya diperbaiki Pak Pegi punten. Pak Eko barangkali diperbaiki bahasanya Pak. Untuk yang voice, choice, dan ownership barangkali atau bisa dirubah atau di restorasi bahasanya. Gimana Pak Eko? Belum menampilkan yang Y-nya. Iya Pak, gimana Pak? Yang Y, diagram Y-nya. Diagram Y aja. Ya, itu aja cukup, itu aja bagus, Pak. Nah, ganti, oke sip. Nah, di atasnya yang deskripsi kegiatannya dihapus saja, Pak. Diganti dengan diagram Y-nya.
Ya, oke, keren, Bu. Keren. Apa ininya, Pak? Nah, yang di atasnya yang choice, Pak. Yang itu, yang voice. Voice ya? Ya voice yang Bisa dia. ke vokal ya? Ya voice. Nah, voice-nya itu mangga dianalisa dulu Pak Eko, barangkali ada yang perlu harus didistorsi atau dirubah Ya. kalimatnya tuh Pak. Hmm, Kalau yang kedua apa, Pak? Kondisi suara. Choice ya? Pak Peggy, betul nggak itu tulisannya? Choice. Bisa, Sep. Apa cara kita? Yang Kang terakhir Ajep apa? gimana? Pundan. Ya, Ruben. Kalau yang choice itu adalah pilihan. Oh, pilihan dah. Iya, Iya, bukan pilihan. pertanyaan, Pak. Kalau pertanyaan Pilihan. question. Oke. Satunya Bisa apa, nggak Pak? lebih diperbesar, Pak? Itunya gambarnya tuh, Pak. Oh, bisa. Nah, sebentar segitu aja dulu. Yang putihnya tuh, Pak. Yang putihnya lebih ini diperbaiki. yang mau dituliskan anu ya, voice-nya ya, Iya, deskripsi voice. voice Pak. Iya, voice, Deskripsi voice-nya choice Pak. dengan itunya ownership, Pak. Satunya tuh, yang satunya, itunya diganti ownership Ya, atau rasa kepemilikannya. PCO. Iya, PCO ya. Iya, Pak. Ini yang kita tulis di sini. Yang kita tulis tuh deskripsinya tentang voice gitu apa gitu. Rasa Iya, apa? jadi dari voice tersebut itu ini kan saya sudah tak kirim ini, Pak, di apa namanya? Chat. Di pesan tuh saya udah kehapus keluar Oke, tadi ya. oke, sip. Apa ini? Ownership. Iya, itunya dimasukin aja ke situ tuh, Pak. Oke, Voice, sip. Hmm. voice, Choice. choice dan ownership-nya tuh, Pak. Barangkali Ya ada nanti bahasa. di slide berikutnya ya, slide berikutnya ya. Boleh. Ya nanti slide berikutnya ya. Boleh, Pak, boleh. Heeh. Tadi di voice dulu ya, nanti voice, kemudian Oke. penjelasan gitu ya. Iya, Pak. Oke, tadi di Jadi slide. voice, choice, pilihan, dan ownership. Nah, gitu, Pak. Ownership itu apa, Pak? Ownership itu Ini rasa tema Hari kepemilikannya, Pahlawan Pak. Pak ya. Coba Rasa saya tulis kepemilikan. di sini. Coba, coba di apa namanya? Muncul nggak Pak? Di pesan, Ya, bentar. di pesan Pak. Dengan membaca, kamu bisa menjadi pahlawan super yang punya banyak ilmu. Oke, jos itu, Pak. Ya kan Nanti, temanya Hari Pahlawan. iya, kalau misalkan pahlawan. Doi, itu as kami sebelah mana di siapa nih as? Bikin latihan di masa ini. Lego. Coba aja scroll ke atas tadi tuh, Pak. Sudah saya tuliskan yang choice-nya.
Siapa sih? Rumah motor sentral ada apa? Yo, balik. Oke, sip. Ya, Pak, gimana Pak? Sip. Lanjutkan. Tapi kuning ada nyalok. Iya, boleh metu kan. Wanita itu.
rasanya di ini aja Pak Haji, barangkali kalau kepanjangan rasanya dihilangkan aja. Ownership garis miring kepemilikan. Oh ya udah ya Pak. Iya. Kita sampai jam keberapa Nah, ini Pak? sampai sebentar lagi 40 apa 50 tuh tadi. Mau hujan besar ini Pak. Iya, Peko masih di untuk sekolah rapat Peko. masih tuh. Gerimis Pak. Ya. helm. Begitulah. Gelap di luar, Oke. Pak. Bagus, iya agak gelap. Pak, perlu ditambahkan alasan kita nggak memilih program itu gitu tuh. Karena ini, karena itu gitu tuh. Oke, masukin aja Pak alasannya Pak. Mengapa? Boleh ya, nanti saya kirim ke Chat aja Pak kalau chat ya. Kimob Peko Kimob. Mangga dikoreksi bapak-bapak, barangkali ada yang perlu ditambahkan. Baru berapa slide Pak? 1, Kurang banyak Pak Ade. 3, 4, 5, 6. Baru 6 slide Pak. Baru 6. Benar, nyari referensi dulu Pak. Sok. Apa Om? Alasan memilih program itu Pak. Pelita. Ya tadi yang barusan disampaikan sama Pak Eko itu. Alasan memilih program. Meningkatkan kemampuan literasi murid sesuai dengan program pemerintah yaitu Gerakan Literasi Nasional GLN. Nah itu Pak Ade, mangga ditambahkan Pak Ade. Udah Siap. saya kirim di chat. Masuknya ke slide ke berapa nih Pak? Alasan memilih program di Setelah selanjutnya kuis aja Pak itu Gampang, aja. nanti ditampung aja dulu. Ditampung aja dulu nanti kita Oke, menyesuaikan daripada itunya nanti. Oke. Nah, alasan memilih program, terus karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Alasan program ya? Ya, nanti saya tulis saja ya, karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Untuk slide selanjutnya. Ya, siap, boleh. 7 karakteristik. Kan Om. Udah ada buduk Om. Pak Vegi. Oke. Tambahannya apa nih Pak? Monitor Pak Haji, itu banyak yang typo, diganti yang baru aja tuh Pak Haji. Oh, yang baru. Yang di ini yang kedua. Nah, ya yang kedua dan ada poin-poinnya ya. 1, 2, 3 sampai 5 dah Pak Haji. Oke, diganti berarti.
Yang nah ya sampai 5 tuh. Ini. Dukung ya capaian nah itu pencapaian akademik peserta didik Pak Haji yang poin 5 tuh harusnya. Mangga tadi terus ditambahkan apa Pak Ade? Ini apa namanya? Karakteristik lingkungan yang ingin dibangun daripada program tersebut nih Pak. Apa Pak? Udah. Tambahannya. Yang ininya Pak. Berarti lanjutan ya? 6 ya? 6, 7 ya? Mendukung pencapaian apa Pak Peggy tadi? Halo Pak Peggy. Pencapaian akademik ya? Iya Pak. Tadi. Pak Kang Haji Abdul Manap, ini untuk yang slide selanjutnya ya, saya kirimkan di siap. kolom chat Pak. Baik. Jadi di atasnya itu untuk pembahasannya karakteristik lingkungan yang ingin dibangun. Nah, untuk deskripsinya daripada karakteristik itu, lingkungan yang menempatkan murid yang variatif dalam taman baca sehingga terlibat aktif dalam prosesnya belajar murid. Lingkungan yang seperti ini akan menyediakan berbagai kegiatan belajar yang menarik, menantang, dan bermakna, di mana dalam prosesnya murid akan merasa senang dan menikmati setiap momen pembelajarannya. Coba. Oke. Berarti karakteristik itu maksudnya? Iya. Karakteristik lingkungan yang ingin dibangunnya. Untuk slide selanjutnya setelah ini nih, setelah alasan memilih program nih Pak. Oke, siap. Rada melek, sorry. Rada melek. Oke. Karakteristik yang enak itu laptopnya Pak Eko, 16 GB RAM-nya. Pamor. Saya tak kasih 10 GB RAM-nya Pak, ngebleng HP-nya apa laptopnya Pak. Tidak sesuai kapasitas. Ada ngebleng ya Pak. Iya. Udah, gitu ada tambahan nggak Pak? Saya kira sih cukup Pak itu Pak. Nah, nanti ada dampak positifnya, Pak. Oke. Lanjut ya. Ya, so itu Positif. karakteristik lingkungan yang ingin dibangun, Pak. Di atasnya tuh, Pak. Oh. Jadi karakteristik lingkungan yang dibangunnya, yang dibawahnya, yang di deskripsinya dihapus saja. Nah, lingkungan yang dibangun. Yang ingin dibangun. Dibangun, oke. Nah, dihapus, ya? Untuk yang di bawahnya dihapus, Pak. Yang sampai dibangun itu. Dibangun. Karakteristik. Iya, dihapus saja, Pak. Nanti ada dampaknya nih, Pak. Dampak daripada program tersebut kepada muridnya bagaimana? Karena kan yang berdampak kepada murid ini. Pengelolaan program yang berdampak kepada murid.
Oke, sip. Berarti ini ya dampak positif. Iya, satu menambah wawasan mungkin ya. Iya. Dampak, Di kolom chat aja, Pak. Biasa, Pak. ya positif program pelita. Dampak positif. Hmm. Untuk slide selanjutnya, Pak. Iya, udah slide selanjutnya nih, Pak. Nah, pelita satu dibuat kotak-kotak aja, Pak. Satu-satu, Pak. Iya, kotak. Satu, Pak. Ada berapa positifnya? Ada 5 aja lah. Ada 5. Ya. Ada 5 kotak dah dampak positifnya, Iya. Pak. Iya, Pak. Oke, siap. Yang kayak tadi ya, yang kayak choice Iya. gitu nggak? Iya, Pak. Meningkatkan literasi interaksi. Melatih tanggung jawab terhadap pilihan. Melatih tanggung jawab terhadap pilihan. Oke, itu Pak. Siap. Gimana Pak Pegi? Masuk nggak tuh? Membuat wawasan, menambah wawasan Pak, nomor 1 Pak. Sorry. Aman, Pak De. Salah. Mana. Nomor 1, menambah wawasan Pak. Oke, siap. 2, meningkatkan interaksi sosial dengan sesama murid. Typo sayanya Pak. Ini Ya, pakainya bahasa Inggris soalnya. Keyboardnya keyboard bahasa Inggris Pak. Menambah wawasan ya? Iya, menambah wawasan.
Pak Ade, kita tuh perlu menambahkan langkah-langkahnya nggak sih Pak? Udah belum? Harusnya seperti itu, Pak. Langkah-langkahnya tuh, Pak. Ya, baik langkah-langkah ataupun pihak-pihak yang terkait yang bisa memperlancar kegiatan tersebut gitu Pak. Baik itu koordinasi antar warga sekolah, Ya itu guru. tadi tri sentra itu, Pak. Jadi Tuh. tri sentra itu. Jadi nanti dituliskan aja di sininya. Yang terkait dalam program tersebut Ya, memakai tri sentra. Berdasarkan trisentra gitu ya. Ya berarti tri sentra dukungan dari orang tua, terus juga betul. penyediaan fasilitasi oleh pihak sekolah dan juga dukungan dari masyarakat mungkin, Pak. Iya. Eko ngantuk kayaknya, Pak Eko. Adem, Pak Eko, adem Pak Eko. adem Jagati. Adem Pak Eko. Iya, Jagati adem. Enak. Pak Eko, Pak Ahmad. Siapa? Ya, aduh. Ya. Tunggu. Ya, Pak. Sudah tak? So, Kang Kaci, diberesin dulu Kang Kaci. Kita kembali ke bor awal. Tok, oh di awal ya. Udah habis waktunya ya? Udah, Pak. Lihat dulu, Pak. Siap. Yuk. Kembali ke bor awal, Pak. Ya, dibuka aja Pak. Itunya jangan ditutup dulu. Buka Ya, bor siap. awal aja. Ya.
Ya, SMP, SMA. SMP. Iya. Oh itu ikut kegiatan PKG juga. Ajis juga udah beres juga. Iya. Udah uangnya 3 bulan. Sama 2 juta. Ben mobil aja bu. Bener. Roman tuh kayak kita akan kita kayak Pak De. Pak De. Ya, izin Pak. Ya, untuk choice-nya itu karena kenapa kita memilih program itu Pak, karena minat membaca anak-anak kita ini khususnya sainsnya masih rendah Pak. Itu yang kita angkat. Kemudian untuk pilihan untuk choice-nya akan dibacakan oleh Pak Ade. Oke Pak Ade, choice Pak Ade. Pilihan Pak Ade, choice-nya. Untuk pilihannya Pak Ade, choice-nya. Deskripsi. Di kolom chat. Ya. Ya, izin. Ya. Pilihan gara-gara hujan atau apa?
Indonesia nyaman. Monitor Pak Haji masih ngerti nggak, Pak? Oh, ya, aku mesti ini. Yang sancan ya. Kesulitan. Waduh,